Halo semuanya, kali ini admin akan membawakan cerita novel dengan judul, Dijual Suamiku Sebagai Pemuas Nafsu di Ranjang. Jangan lupa tolong dibantu like dan subscribe-nya. Episode kedua. Buka pintunya Athena, teriak seseorang di luar sana menggedor-gedor pintu dengan cara yang tidak manusiawi. Mas Bima, gumam Athena pelan lalu dengan susah payah turun dari ranjangnya yang sederhana itu. Ia mengikat rambutnya dan bergegas pergi keluar kamar untuk membukakan pintu rumah agar Bima berhenti membuat gaduh. Setan, lama banget, hardiknya lalu melenggang masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan cara membantingnya kasar. Athena melirik jam dinding yang berdebu dengan warna yang sudah memudar itu pukul 1 dini hari, dan Bima baru pulang setelah tadi sore bertemu dengan juragan Brian yang rumahnya cukup jauh dari sini. Kamu kenapa, Mas? Muka kamu babak belur. Athena mengulurkan tangannya, hendak mengusap pipi Bima, ketika suaminya itu malah menepis kasar tangan Athena. Ini gara-gara lo gak mau ngasih duit, setan? Gue dipukulin orang-orangnya si Brian sialan itu. Bima menjambak rambut Athena dengan sekuat tenaga, sampai-sampai Athena mendongak dengan dagunya yang meninggi. Saat itu, yang Athena rasakan adalah rasa perih di kulit kepalanya, dan juga perasaan bahwa tulang lehernya mungkin saja bisa patah saat itu juga, karena saking kuatnya Bima menjambak rambut panjangnya. Mas, sakit, jangan begini. Dengan suaranya yang tercekat, Athena memohon dengan sangat agar Bima berhenti menjambak rambutnya. Namun, Bima tidak mendengarkan permohonan Athena. Pria itu dengan kasarnya menarik rambut Athena, menyeret perempuan itu tanpa belas kasihan sama sekali. Ia merapatkan tubuh Athena ke dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu, sampai perut Athena yang buncit pun terasa ngilu ketika kayu-kayu penyangga anyaman itu menekan perutnya. Lo harus dihukum, ucap Bima geram. Kemudian, pria itu meraih rotan pemukul kasur yang berada di atas lemari lapuk, lalu dengan sekuat tenaga memukulkan benda itu ke punggung Athena. Mas, aku lagi hamil anak kamu, teriak Athena. Ia dengan susah payah menahan rasa sakit luar biasa yang menghantam punggungnya. Namun, pukulan demi pukulan itu terus dilayangkan oleh Bima ke punggung Athena, tanpa rasa ampun, apalagi belas kasihan. Terus kalau lo hamil gue harus bahagia, kagak? Gue gak bahagia. Hidup gue udah susah. Jangan ditambah susah karena ada anak dari lo, setan, hardiknya tanpa tedeng aling-aling. Athena diam. Ia tidak berteriak apalagi merintih kesakitan. Luka di dalam hatinya jauh lebih perih dan berdarah-darah dibandingkan pukulan demi pukulan itu. Ucapan Bima yang tidak menginginkan kehadiran anak mereka itu sangat menyakiti hati Athena. Ayo teriak lagi, Athena, gue gak akan puas kalau lo gak teriak. Athena tetap diam. Sialan, umpat Bima, pukulan itu kian membabi buta dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Punggung Athena mati rasa, hanya suara buk yang mengerikan itulah yang terdengar menemani malam-malam panjangnya, menjadi tanda mungkin saja sebentar lagi tulang punggungnya akan remuk. Keringat dingin bercucuran, wajah Athena memucat, menahan sakit yang menyengsarakan itu. Kalau lo masih keras kepala pura-pura kuat kayak gitu, gue bakal pukul lo sampai mampus. Suara Bima mengancam, namun Athena tetap saja diam. Suara suaminya itu bahkan hampir tidak terdengar sama sekali. Telinganya tiba-tiba berdengung dan jadi tuli seketika. Ah, jika saja Athena adalah Tuhan yang berkuasa atas setiap nyawa, rasanya Athena ingin menghancurkan Bima dan mencabut nyawa pria itu dengan cara yang paling menyakitkan, sampai-sampai pengampunan pun tidak cukup untuk meredakan rasa sakit yang dialami oleh pria itu. Sini kalung lo, buat gue bayar hutang. Bima akhirnya berhenti memukuli Athena, lalu membiarkan perempuan itu terduduk lemas di lantai yang masih berupa tanah itu. Bima mengulurkan tangannya ke area leher putih Athena, membuka kalung itu dengan hati-hati. Sementara Athena sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mencegahnya. Itu kalung buat biaya lahiran anak kita, Mas. Jangan diambil. Suara Athena lemah. Namun apa pernah Bima jadi pria baik yang punya nurani? Haha, tentu saja tidak pernah. Dengan tidak tahu malunya, Bima mengantongi kalung itu lalu bergegas
pergi keluar rumah meninggalkan Athena yang terduduk lemas, dan akhirnya perempuan itu pun hilang kesadaran. "Nih gue taruhan pakai ini," ucap Bima seraya meletakkan kalung emas itu ke atas meja judi. "Kalung siapa tuh? Oke gak harganya? Jangan-jangan palsu lagi?" sahut salah satu pria dengan tato tengkorak di lengan kanannya itu. Bima menghempaskan tubuhnya di kursi perjudian itu, bergabung dengan teman-temannya, lalu berdecak sebal. "Itu asli, sialan. Itu kalung emas punya bini gue buat biaya lahiran katanya," ungkap Bima pada teman-temannya. "Tega bener lo sama bini sendiri. Athena tuh cakep banget, bodinya aduhai. Tapi malah lo siksa terus. Kalau kalungnya lo ambil nih Bim, berarti nanti biaya lahiran anak lo gimana?" tanya pria bertato tengkorak itu. "Cih, siapa juga yang mau punya anak? Gue cuma berharap anak itu gak pernah lahir, nambah-nambah beban hidup aja. Kalau lo udah bosen sama Athena, kaling-kaling gue aja. Gue masih bisa kok ngebiayain istri kedua," ucap salah pria lainnya menimpali. "Cih, tak ada satupun yang bagus dari ketiga temannya Bima itu. Mereka hanya tukang mabuk, tukang judi dan mungkin saja jarang mandi. Wajah dan tubuh mereka terlihat sangat lusuh, sampai-sampai jika dilihat lebih lama, mereka terlihat seperti gorila kembar 3. Setan lo, gue gak akan ngasih Athena ke lo semua, gue masih mau nyiksa dia. Gue dendam banget, gara-gara dia gue gagal nikah sama si Ayu. Athena cantik banget, Bim. Bukannya emaknya dia itu keturunan Belanda, kurang apalagi coba bini lo itu." "Iya, si Athena emang cantik banget, tapi gue gak nafsu sama dia. Gue cuma cinta sama Ayu," ujar Bima lalu menyesap minuman alkohol, yang sebelumnya sudah ia pesan. "Terus asal lo semua tahu ya, emaknya si Athena itu emang keturunan Belanda makanya cantik. Lebih tepatnya, emaknya si Athena itu anak haram hasil diperkosa Belanda pas zaman penjajahan." Gelak tertawa terdengar menggema. Mereka sangat puas mentertawakan hidup Athena yang menyedihkan. Sebutan permata di tumpukan sampah itu bahkan sudah jadi julukan sehari-hari untuk Athena dan ibunya yang terlahir cantik. Cantik itu luka khusus bagi Athena. Sedangkan di sisi lain, di rumah atau lebih tepatnya gubuk tua miliknya itu, Athena tersungkur tak sadarkan diri di lantai rumahnya yang masih berupa tanah berdebu. Darah segar mengalir dari sela-sela paha atasnya sampai ke ujung jari kakinya. Jam 6 pagi, suara gedoran pintu itu terdengar sedari tadi, tapi Athena sedang tidak bisa membukanya. Ia bahkan tidak bisa terbangun apalagi mendengarnya. Kemudian, pintu kayu yang reyot itu didobrak paksa sampai-sampai dinding dari anyaman bambu itu bergetar. "Athena!" pekik seseorang lalu secepat kilat menghampiri Athena yang terkulai lemah dengan darah segar yang menggenang di area pahanya. "Mak, Abah," gumam Athena pelan seraya membuka matanya perlahan. Rasa berdenyut nyeri itu membuat Athena secara refleks mengusap perutnya. Perutku kenapa anakku mana?" Athena membelalak lalu menjerit histeris seraya meraba-raba kasar perutnya yang tiba-tiba sudah rata. Di sana Pak Mandor hanya menatap Athena dengan tatapan prihatin. "Athena, kamu keguguran," ungkapnya tanpa tedeng aling-aling. Saat itu, Athena merasa jantungnya direnggut paksa untuk keluar dari rongga dadanya. Ia terhenyak, lalu hatinya diremukkan tanpa tersisa satu remahan pun. Air mata itu meluncur begitu saja dan Athena menangis pilu. "Aku mempertahankannya dengan sekuat tenaga, tapi kenapa Tuhan mengambilnya?" Athena terisak lirih seraya menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Mandor itu hanya diam, dia tidak berani mengucapkan apapun lagi. Sedangkan Athena terus menangis, berduka atas kehilangan bayinya dan satu-satunya harapan serta mimpi yang ia punya. Dadanya bahkan masih berdenyut, bengkak dan membesar, tanda bahwa hormon kehamilannya masih belum stabil. Tubuhnya masih menganggap bahwa Athena tengah hamil, padahal sesuatu hal itu sudah hilang dan tak berbentuk lagi. "Di mana dia sekarang? Di mana anakku? Aku ingin melihatnya untuk yang terakhir kalinya." Suara Athena serak. Ia menyeka air matanya dan berusaha untuk tetap tegar dan tabah. Namun, kalimat yang kemudian diucapkan oleh Mandor itu membuat pertahanan Athena hancur sudah. Ia kembali terpuruk. "Maaf, Athena. Mungkin ini sedikit kejam,
Tapi kamu harus tetap tahu kalau proses pengeluaran bayimu itu tidak sesederhana seperti yang kau bayangkan. Janin itu harus dikuret karena hancur di dalam perutmu. Semua jaringan janin dikeluarkan dari rahim dan yang disayangkan, janin itu harus jadi limbah medis rumah sakit. Athena merasa dirinya tersambar petir, seolah ada tombak yang langsung menancap dan mengoyak jantungnya, tubuhnya gemetar dan bahunya merosot. Ia terlihat syok tanpa mampu lagi menangis, tatapannya seketika kosong. Anakku, lirih Athena sebelum akhirnya ia kembali kehilangan kesadaran untuk yang kedua kalinya. Dari mana aja, lo? Manja banget pakai masuk rumah sakit segala, lo banyak duit, Lo orang kaya, Athena, serbu Bima mencemooh Athena. Padahal saat itu Athena baru saja pulang dari rumah sakit pasca keguguran. Athena masih sangat berduka dan bahkan lukanya pun masih berdenyut, tapi dengan tega dan tidak tahu malunya, Bima langsung melayangkan kalimat-kalimat menyakitkan pada Athena dibandingkan rasa iba atau sedih. Istrimu keguguran, Bima, kamu gak khawatir apa? Sergah Pak Mandor menimpali, ia bahkan dengan perlahan memapah tubuh lunglai Athena untuk masuk ke dalam rumah yang sangat menyedihkan itu. Keguguran, sahut Bima antusias. Syukur, alhamdulillah. Detik itu pula air mata Athena meleleh kembali, sampai tidak terbendung lagi derasnya. Sialan. Gelenyar duka itu kembali mengoyak jantungnya, menikam nuraninya dan meremukkan akal sehatnya. Demi Tuhan, jika saja saat ini ia tidak sedang dalam keadaan lemas dan masih dipapah Pak Mandor, rasanya Athena ingin menghambur menyerang pria laknat yang menjadi suaminya itu, lalu mencekik lehernya sampai tulang-tulang leher pria yang tidak berarti itu jadi hancur lebur. Sayangnya Athena sedang lemas dan ia pun tidak akan sanggup melakukan hal itu. Dia anak kamu, Mas. Darah daging kamu. Athena menatap tajam ke arah Bima. Kekecewaan yang luar biasa itu jelas sekali tercipta di wajahnya. Kamu ini gak punya nurani atau kamu emang bukan manusia, Kenapa kamu bisa-bisanya bersyukur kalau anak kamu mati? Namun, bukan permintaan maaf yang terdengar dari bibir Bima setelah ucapan tajam dari Athena, melainkan kekehan geli seolah-olah saja semua yang diutarakan oleh Athena itu hanyalah sebuah lelucon yang lucu. Lo pengen gue bersikap kayak gimana, Athena? Sedih atau berduka? Jangan mimpi, deh. Gue bahagia banget karena beban hidup gue mulai hilang dan tinggal sisa lo doang. Jadi, gue tinggal mikir gimana caranya bikin lo hilang juga, tapi gue tetap untung. Bima berucap ringan, tak merasa berdosa sama sekali. Hal itu merobek hati Athena tanpa ampun. Ia sudah cukup hancur dan berduka karena mendengar darah dagingnya anak yang dikandungnya, harus hancur jadi potongan daging karena ulah Bima, dan sekarang pria itu tidak merasa berdosa sama sekali. Bedebah, rahang Athena mengetat, tangannya terkepal kuat dan giginya bergemelutuk. Ia menatap tajam ke arah Bima dengan matanya yang merah dan berlinangan air mata. Ia sudah bersiap hendak menerjang Bima, ketika Pak Mandor mengeratkan genggaman tangannya di pundak Athena, seolah meminta perempuan itu untuk diam. Kemudian, tawa Pak Mandor pun meledak. Jumawa sekali hidupmu, Bima, cekak. Aku pikir orang rendahan sepertimu masih punya hati nurani daripada para pria sialan yang sering warawiri di klub malam buat terbar benih di sana-sini, tapi ternyata aku salah. Kamu lebih tidak bermoral daripada binatang yang tidak punya akal, cibir sang mandor itu. Ia tersenyum miring lalu menatap Bima dengan tatapan meremehkan. Jangan senang dulu, Bima. Aku datang kemari untuk menagih janjimu yang akan membayar utang pakai kalung emas. Sekarang mana kalung emas itu? Cepat berikan. Keterkejutan besar jelas sekali tercipta di wajah Bima. Wajah tampan berkulit sawo matang itu seketika jadi pucat pasi. Sial. Bima sudah memakainya untuk jadi bahan taruhan saat berjudi tadi pagi. Itu. Pak Mandor, tadi kalungnya hilang, jadi saya gak bisa bayar hari ini, besok aja gimana, tawarnya. Sang mandor itu pun tertawa sumbang. Kamu pikir aku adalah pedagangnya sayuran? Utang tetap utang, dan tidak janji harus ditepati. Mandor itu perlahan membantu Athena untuk duduk di kursi bambu, sementara ia melangkah lebar dan mencengkeram kasar bahu Bima. Sekarang kamu ikut denganku, Bima.
Kamu memang perlu diberi sedikit pelajaran supaya sedikit waras dan otak keratanmu itu bisa segera dipakai untuk berpikir. Jangan coba-coba menipuku, Bima. Aku punya mata di mana-mana, dan salah satu dari mereka melapor kalau kamu berjudi dengan taruhan kalung emas sementara aku harus menunggui istrimu yang hampir meregang nyawa. Desisnya murka. Ia menarik kerah kaos belel yang dikenakan oleh Bima, lalu menyeretnya secara paksa. Ia bahkan tetap kokoh. Walaupun Bima terus meronta-ronta ingin melepaskan cengkraman tangan si Pak Mandor itu pada bahunya. Namun, semakin ia bergerak, saat itu pula lah bahunya terasa semakin remuk. Jangan melawan, Bima. Masuk ke dalam mobil. Kamu harus mengucapkan sendiri alasanmu itu di depan mata kepala Tuan Brian. Athena memejamkan matanya, tak sanggup ketika si Pak Mandor itu mendorong kasar tubuh Bima, sampai pria itu terhempas masuk dan tersungkur di jok mobil. Tak lama kemudian, mobil itu pun melaju pergi meninggalkan Athena yang diam membatu dengan jiwanya yang terasa kosong, walaupun perih di hatinya tetap terasa menggerogoti. Tuhan adil dalam memberikan luka, Mas Bima. Gak apa-apa, kamu cukup tahu bahwa kalau aku hancur, kamu juga. Athena bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatap nyalang jalanan kosong di depan rumahnya itu. Cerita bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih telah menonton channel Si Cerpen. Jangan lupa untuk di like, subscribe.